Lizzie. Micing. Sulama lai berdapat lia ale nih, kemana saja? Sing kemana-mana cuma jarang keluar lah ini, soalnya sibuk kuliah online. Oh, jadi selama ini Sesu kuliah. Bagaimana cerita-cerita dulu tentang Sesu kuliah? Ya begitu, beta baru kuliah, jadi belum banyak pengalaman. Tapi beta mau cerita. Tadi siang beta baru ambil rekaman. Oh kak, rekaman apa itu? Rekaman untuk pembuatan semacam artikel begitu. Tapi beta sendiri yang jadi pematerinya. Wih, keren itu. Tapi sebelum saya cerita, beta cerita ini dulu. Beta tuh kemarin ada alami hal yang menakutkan sekali. Saya tahu beta ke Facebooknya taman belakang rumah tuh yang ada pohon beringin nih. Oh iya, beta tahu. Begini, beta kan tadi malam duduk di tempat duduk di taman tuh. Gara-gara tunggu beta kakak nih. Telepon ya cukup lama lah. Lalu beta nih macam dapat lihat perempuan baju putih ada berdiri. Astaga. Beta langsung macam sesak napas. Beta macam mau lari, marching jadi. Ayo, rasa-rasa mau pingsan aja. Ya ampun, itu saya makan sepu ilusi. Ilusi bagaimana coba? Memang jelas-jelas beta lihat nih. Mari saya lihat beta penjelasan. Kebetulan juga tadi beta ada rekam sedikit terkait mitos-mitos yang keliru. Tahukah kalian bahwa seseorang bisa saja pingsan saat berada di bawah pohon besar di malam hari? Kejadian ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dibius setan. Pada siang hari, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk bernafas. Tetapi pada malam hari, tumbuhan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Jadi, otomatis pernafasan manusia akan terganggu ketika berada di bawah pohon pada malam hari. Oh, jadi begitu Aduh, lain kali jangan beta duduk malam-malam di dekat pohon-pohon besar lah. Beta kapok Oh iya Micing, yang kemarin datang di rumah itu siapa? Oh, itu beta tamang SMP. Nah, pas. Saya tahu beta toh. Beta nih suka kepoin zodiaknya orang-orang yang beta baru lihat. Apalagi sepu teman yang kemarin tuh tampan macam begitu. Dia lahir tanggal berapa? Tanggal 30. Oh, Gemini. Zodiak Gemini ini terkenal dengan dompung kecerdasan berpikir, kepekaan beradaptasi. Zodiak ini juga punya keunikan tersendiri, macam suka santai-santai padahal punya perencanaan yang menakjubkan untuk masa depan. Ya, so cool. Tapi bagaimana kalau kenyataannya seperti itu? Buktinya saja dia punya sifat paling agresif dan bukan tipe orang yang suka santai-santai. Lizzie, jangan terlalu suka percaya dengan zodiak-zodiak itu. Mari, lihat beta pun rekaman tadi. Bersangkutan juga dengan zodiak-zodiak. Ternyata, para ilmuwan di dunia sudah berkali-kali melakukan pembuktian ilmiah tentang zodiak yang dianggap bisa memprediksi masa depan seseorang. Hasilnya, astrologi ternyata tidak lebih dari metode mengundi nasib.
Jadi dari rekaman tadi saya sudah bisa paham toh, sing selamanya keunikan zodiak itu betul. Terkadang juga itu cuma kebetulan. Ada betulnya juga tapi saya macam berubah kah sejak saya mulai kuliah? Berubah maksudnya? Macam pemikiran tambah meluas begitu. Buktinya saya bisa berinisiatif kasih beta jawaban tadi tuh, dan menurut beta itu sangat masuk akal. Beta sampai semua penasaran pas kali deng saya pun rekaman yang tadi saya bilang tuh, rekaman artikel. Oh iya lah, hampir lah lupa. Ini beta rekaman tadi siang, cukup panjang sih. Soalnya membahas tentang materi mata kuliah ilmu alamiah dasar dalam semester ini. Oh iya, sempapa, beta juga seng rugi waktu juga kalau lihat rekaman yang bertema pendidikan macam begitu. Oke deh, ini beta punya rekaman. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Sebelum saya akan berbagi ilmu yang menarik hari ini, ada baiknya dimulai dulu dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Vikian Micing Perman, kerap disapa dengan nama Micing. Saat ini saya sedang kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya memilih jurusan pariwisata dan saya dari kelas B. Penjelasan saya di saat ini ialah untuk memenuhi tugas saya dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester ganjil mata kuliah ilmu alamiah dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ahsani A. Anwar. Oke, sekian perkenalannya. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materi ilmu alamiah dasar. Tahukah kalian bahwa sebenarnya ilmu alamiah dasar itu merupakan konsep awal terbentuknya IPA loh. Dan juga sebagai konsep awal dari semua turunan IPA, seperti biologi, fisika, dan kimia. Jika di bangku sekolah kita hanya mengenal IPA dan turunannya seperti fisika, biologi, dan kimia, maka berbeda dengan materi di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, kamu akan semakin dibawa untuk mengenal lebih dalam lagi asal-usul dari konsep ilmu pengetahuan alam yang sesungguhnya. Disimak bersama yuk. Dimulai dari pengertian ilmu alamiah dasar. Manusia dikaruniai oleh Tuhan berupa panca indera, dan dengan akalnya, manusia dapat memberikan respon terhadap gejala-gejala alam yang menjadi suatu pengalaman. Karena manusia mempunyai rasa ingin tahu terhadap segala yang ada di alam ini, maka dengan pengalaman itu, ia mengembangkan metode-metode berpikir dari masa ke masa berikutnya, sehingga pengalaman itu berakumulasi dari zaman ke zaman berikutnya. Yang kedua, kita masuk dalam awal kemunculan ilmu alamiah dasar. Pada zaman dulu, manusia sering mencoba mencari-cari jawaban dengan mereka-reka yang ditangkap panca indera mereka. Misalnya saja, petir itu apa sih? Sebenarnya mereka tidak mampu menjawab atas pertanyaan tersebut. Tetapi, untuk kepuasan, maka mereka mencoba mencari-cari jawaban yang sekiranya dapat memuaskan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga mereka menjawab bahwa petir itu adalah cemeti malaikat maut yang mau mencabut nyawa salah seorang di antara mereka. Dari jawaban tersebut muncul pengetahuan baru, yaitu malaikat. Pengetahuan seperti itu merupakan penggabungan dari pengalaman indrawi dan kepercayaan yang disebut dengan mitos. Dan cerita-cerita mitos itu disebut dengan legenda. Mengapa mitos dapat diterima kebenarannya pada masa itu? Disebabkan beberapa faktor, yaitu karena keterbatasan pengetahuan yang disebabkan oleh terbatasnya panca indera manusia. Yang berikut,
keterbatasan penalaran manusia pada saat itu. Dan yang terakhir, hasrat ingin tahu yang sangat tinggi. Sementara itu, berdasarkan sejarah perkembangan jiwa manusia, menurut Auguste Comte, berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap teologi, di mana manusia berusaha untuk mencari sebab pertama dan tujuan akhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan supranatural. Yang kedua, tahap positif atau real, di mana manusia telah mampu berpikir secara positif dan yang dikembangkan secara positif pula melalui pengamatan, eksperimen, dan komparatif atau berdasarkan perbandingan. Dan yang ketiga, tahap pengamatan. Tahap pengamatan terhadap angkasa raya. Muncullah pengetahuan konstelasi bintang yang sekarang dikenal yakni rasi Scorpio, Virgo, Pisces, Leo, Cancer, Sagittarius, Gemini, dan lain sebagainya. Rasi-rasi ini erat kaitannya dengan prediksi nasib manusia dan dikenal dengan istilah astrologi, karena pengetahuan ini hanya bersifat dugaan. Maka pengetahuan ini disebut dengan sains palsu. Pada masa Yunani, berpikir mitos mulai ditinggalkan, sehingga muncullah pemikiran rasional atau filsafat, yang kebenarannya hanya atas dasar rasio, sehingga muncullah konsep-konsep alam yang sebagiannya saat ini masih digunakan dan diakui kebenarannya. Poin yang ketiga, kita masuk dalam ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar atau Basic Natural Science merupakan ilmu pengetahuan alam yang mengkaji prinsip esensial saja, sehingga ruang lingkup ilmu alamiah dasar secara garis besar meliputi 1. Fisika atau fisik, suatu ilmu yang mempelajari benda tak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Yang kedua, kimia atau chemistry, suatu ilmu yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, biologi atau biological science, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Yang berikut, yaitu yang keempat, kita masuk dalam tujuan ilmu alamiah dasar. Tujuan ilmu alamiah dasar ialah untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam, memberikan wawasan pengetahuan pengertian dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran serta cara-cara pendekatan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi, memberikan bekal untuk memanfaatkan segala sesuatu, dan mengembangkan interaksi yang selaras dan disiplin ilmu eksakta dan non-eksakta. Berikut yang kelima, yaitu manfaat ilmu alamiah dasar. Adapun manfaat ilmu alamiah dasar yaitu untuk mengembangkan apresiasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi kepada mahasiswa non-eksakta. Yang berikut, mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada pengembangan diri, ilmu, dan profesi para mahasiswa non-eksakta. Tahukah teman-teman, sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu dari teori abiogenesis, yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang berikut, teori biogenesis, yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Yang berikut, teori evolusi kimia, merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis, karena mempercayai
makhluk hidup berasal dari benda tak hidup melalui evolusi kimia. Yang berikut, teori panspermia yang menyatakan bahwa makhluk hidup bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Yang berikut, dan sekaligus yang terakhir, teori penciptaan. Paham ini percaya bahwa alam semesta dan segala isinya, termasuk makhluk hidup, itu diciptakan oleh Tuhan. Tahukah kalian, pada saat itu ada juga loh teori yang berkembang. Yang pertama, teori evolusi Sujono Sukanto, yang menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Yang kedua, teori Darwin, yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup di masa silam dengan mengalami perubahan yang diturunkan. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu teori Landmark, yang menyatakan bahwa perubahan pada makhluk hidup disebabkan oleh perubahan lingkungan. Teman-teman, alam semesta juga mencakup keseluruhan benda-benda alam yang terdiri dari galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, nebula, dan satelit-satelit, yang dimana asal-muasal benda alam itu dinyatakan kebenarannya melalui para penelitian. Dan proses terbentuknya alam semesta dan penghuninya bisa dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, alam semesta menurut orang Babilonia merupakan suatu ruangan dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit bintang sebagai atapnya. Dan juga menurut teori terbentuknya ada dua macam. Yang pertama, teori dentuman dan ledakan, dan yang kedua, teori ekspansi dan kontraksi. Yang kedua, adapun teori terjadinya galaksi menurut Fowler kira-kira 12.000 juta tahun yang lalu. Galaksi di alam semesta yang dibebaskan dari ribuan seperti galaksi yang ada pada saat ini. Pada waktu itu, galaksi masih kabut-kabut gas hidrogen yang sangat besar. Kabut gas hidrogen tersebut bergerak perlahan-perlahan dan berputar pada porosnya, sehingga seolah-olah berbentuk bulat karena gaya beratnya. Kabut gas hidrogen mengadakan kontraksi sehingga bagian luar dari kabut gas hidrogen tersebut banyak yang tertinggal. Menurut macamnya, galaksi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, galaksi berbentuk spiral, yang kedua, galaksi berbentuk elips, dan yang ketiga, galaksi berbentuk tak beraturan. Yang berikut, terjadinya bumi dan sistem tata surya juga banyak melahirkan teori-teori lainnya, yaitu teori kondensasi, di mana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Leibniz dan disempurnakan oleh Gerald P. Kuiper dan C. F. van Weizsäcker, yang menyatakan mula-mula ada kabut gas dan debu atau nebula. Karena mendingin, lalu menyusut, berputar lama makin cepat, lalu berbentuk pipih seperti cakram. Kebanyakan bahan berada di tengah dan membentuk matahari, sedangkan bahan yang keluar membentuk planet-planet. Adapun teori terbentuknya tata surya, sistem tata surya, dan teori struktur bumi sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nebular dari Laplace pada tahun 1796. Hipotesis ini yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi kabut gas yang sangat panas. Yang kedua, hipotesis planetesimal dari Chamberlain dan Moulton, yaitu bahwa sistem tata surya ini terbentuk dari kabut gas yang sangat besar yang berkondensasi. Dan yang ketiga, teori tidal dari James Chance dan Harold
Jupiter pada tahun 1919. Menurut teori ini, planet itu merupakan percikan dari matahari, yaitu seperti percikan matahari yang sampai kini masih nampak ada. Percikan tersebut dinamakan tidal. Dan struktur bumi dapat dijelaskan secara singkat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inti atau core. Inti bumi berada sekitar 3000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini berbentuk seperti bola, isinya mengandung besi dan nikel. Yang kedua, mantel. Mantel bumi ada di atas inti bumi. Ketebalannya mencapai 2900 km, sebanyak 80% total isi bumi ada di lapisan mantel. Dan yang ketiga, kerak atau crust. Kerak adalah lapisan bumi yang paling luar dan paling keras. Namun, kerak sangat tipis jika dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan ini juga dikenal dengan lapisan sial. Nah, teman-teman, seperti itulah rangkuman materi ilmu alamnya dasar yang saya dapatkan sepanjang semester ganjil ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasan saya memiliki banyak kekurangan. Namun saya sangat berharap agar materi yang dapat saya bagikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mau menyimak materi yang saya berikan. Sampai jumpa lain waktu. Oh, jadi rekamannya seperti itu ya. Itu rekaman par nilai ujian akhir semester toh? Yap. Bagaimana? Keren toh idenya dosen untuk mata kuliah ini? Keren sekali. Jadi katong lebih bersahabat dengan teknologi. Bermanfaat sekali itu. Apalagi para anak-anak zaman sekarang yang setiap harinya suka dengan HP toh. Ya pas juga itu. Supaya bisa isi waktu kosong dengan buat hal-hal yang bermanfaat juga tuh. Lewat rekaman-rekaman begitu. Beta salut deh. Paling bagus lah kalau ada rencana kayak begitu. Jadi malu. Tapi dangke. Oh iya Lizzie, beta ada keperluan lain juga. Jadi beta pamit duluan ya. Oh iya. Oke. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Demikianlah penjelasan materi dari saya dan juga perbincangan saya dengan teman saya Lizzie. Terima kasih sudah mau mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Selamat tinggal.